Dari keluarga tidak ada yang setuju karena ya karena saya kan anak cewek satu dari begitu. 2 bersaudara, makanya kan enggak dipinginin masuk ke agama lain, pengennya satu keyakinan aja. Jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Meskipun orang tua kita tidak satu akidah, ya, tetapi kalian datang ke bumi ini dari mana? Jangan pernah melawan, jangan pernah apalagi membenci. Saya ada di sini tuh saya benar-benar sangat-sangat bersyukur sekali Masya tahu Allah. GBMD ini. Masya Allah. Dari sini saya itu tahu belajar ngaji, saya itu benar-benar Masya Allah. Bukan hanya ngaji ya, tapi sosial juga. Ya, kalau nggak ada Oma mungkin saya nggak Masya tahu, Allah. nggak tahu apa-apa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YBMD yang budiman, Masya Allah tabarakallah. Kebetulan nih, hari ini Oma ada di Denpasar. Perjalanan kita dari kampung kita ke Denpasar itu 4 jam. Nah, hari ini kita mengundang ada beberapa mualaf-mualaf tangguh. Ya, ini kebetulan ada berapa mualaf? Ada 7 mualafah yang dari 2 korwil yang berbeda. Di sebelah kanan saya ini dari korwil Al Ihsan Sanur. Kemudian di samping kiri kita, saya ini adalah dari Korwil Ashifa di Renon. Alhamdulillah nih, hari ini memang sengaja Oma bikin kopdar. Jadi kopdar kita ngopi darat, kita ngopi-ngopi, sebari kita cerita-cerita nih, curhat. Dan Oma juga ingin tahu deh, bagaimana hijrahnya para mualaf-mualafah yang belum pernah ada di YouTube kita. Oleh karena itu kita mulai aja ya. Baiklah, kepada yang pertama adalah saya rasa Ibu Sani di sebelah saya. Nah, Ibu Sani tolong memperkenalkan diri nih. Lihat ke kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilus Sarsani dari anggota dari Korwil Al Ihsan Sanur. Oke, good. Sani boleh Oma tahu nggih? Mulai kapan tuh hijrah ke agama Allah ini? Mulai masuk menjadi mu'alaf agama Islam itu mulai hijrah tahun 2014 Om. 2014 itu dikarenakan faktor hidayah mutlak apa memang karena faktor pernikahan? Faktor pernikahan Om. Oh begitu. Jadi ikut suami nggih? Iya. Nah kan berarti kan kalau pernikahan dari pihak Sani nih, biasanya kalau siapapun, begitu juga agama Islam ya, kalau ingin nikah dengan orang yang berlainan agama, pasti kan ada tidak semudah itu. Apakah pihak keluarga Sani menyetujui mudah atau memang ada kesenjangan sedikit? Bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu mungkin memang sudah jalannya, takdirnya orang tua mengizinkan, terutama keluarga besar itu sangat mengizinkan. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu suami kerja di mana? Apa bareng kerja atau gimana, bertemu di mana? Temen main sih Oma. Oh gitu. Main apa? Main congklak? Enggak, temen main satu daerah di gang rumah, beda gang aja. Oh begitu. Jadi sudah kenal dari kecil gitu? Kenalnya sudah dari ya lumayan Oma. Dari Oh, kecil gitu. udah kenal gitu. Cuma Alhamdulillah. nggak pernah deket gitu. Oh gitu ya. Oke, kemudian Sani saat itu bekerja juga? Enggak Oma. Oh enggak? Oh, belum kerja. Berapa umur kamu dulu? 17. Usia 17, udah nikah? Yes. Oke. Wah ini kawin super muda ini namanya nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, wah 17 sudah nikah, tapi nggak apa-apa ya. Ya kenapa kalau memang udah jodoh ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sekarang Sani udah punya anak berapa ya? Anaknya udah 2. 2 anaknya. Alhamdulillah. Umurnya? Umurnya yang pertama 10 tahun, yang kedua 5 tahun. 5 tahun. Nah sekarang selama berumah tangga sama sang suami, kalau boleh kami tahu, apakah ada lika-liku? Lika-liku. Bagaimana kehidupanmu? Bukan berarti Oma menanyakan bahagia atau tidak, tapi dalam arti lika-liku. Karena kan setelah hijrah itu ke agama Allah kan itu beda. Kan kalau agama yang dulu dengan sekarang pasti beda ya, Iya. beribadahnya. Terus menurut Sani gimana? Apakah ada kendala gitu? Alhamdulillah ketika baru masuk Muslim, alhamdulillahnya saya diterima dan
menikah itu di keluarga yang taat agama. Alhamdulillah. Jadi dibimbing ya? Nggih, mertua itu sholat, suami sholat gitu. Jadi yang kan ada yang Islam nggak sholat gitu ya, maaf Oma. Tapi di sini saya alhamdulillahnya saya menikah di keluarga yang taat agama, yang mengerti lah, bisa membimbing, memberitahu. Gitu. Jadi pada prinsipnya ceritanya sih tidak ada yang sulit ya, kan maaf ya, banyak juga kan ada yang pertentangan. Sampai di contohnya yang lain nih, gimana keluarganya masih udah nikah tuh suruh kembali gimana caranya untuk balik ke agama sebelumnya begitu. Kalau ini kira-kira Mama karena dari pihak Sani semua everything fine ya? Alhamdulillah saya ada di keluarga yang toleransinya sangat ya bukan lumayan lagi, bagus Oma, karena tidak hanya saya tapi beberapa sebelum saya pun kayak kita ada yang Islam. Jadi pada prinsipnya keluarga Sani itu sangat toleran, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ada nggak sesuatu yang disampaikan ke kita di mana ada titik Sani itu kebimbangan dalam agama atau tidak? Apa memang udah titik kebimbangan? Kadang-kadang aduh aku malas nih, Islam ini kan susah ya. Susah nggak Islam? Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Wah, bagus. Ini enggak ya. Karena kita menerima. Jadi mau belajar. Ada yang merasa berat, akhirnya dia ingin aduh gampangan yang dulu gitu kan ya. Oke. Kemudian suami. Nah, suami sekarang qadarullah suami sudah tinggal lama. Jadi para pemirsa, ini adalah suatu kesedihan ya, dimana Sani punya anak 2, suaminya pun masih muda tapi sudah meninggalkannya, sudah wafat. Yang jelas hari ini dia jadi jahe. Dulu Oma yang jahe itu janda herang itu artinya bening ya. Kalau saya udah sumpah Oma, kalau ini masih jahe. Kalau jahe lawannya adalah duren, udah kuren. Kalau ini jahe, janda herang. Terus dengan kepulangan suami, terus gimana sekarang Maidia? Punya anak 2 nih. Iya. Terus jadi setelah menikah dulu saya memang tinggal dengan mertua. Sama mertua nih? Dengan mertua. Jadi semenjak 4 tahun lalu 8 Desember 2020 tepat hari ini sih Oma. Oh Allah, sedih ya. Tepat 4 tahun yang lalu suami saya meninggal sakit, kemudian karena sakit 2 minggu aja. Sakit apa tuh ya? Usus buntu sih Oma, tapi udah pecah di dalam. Jadi yang nggak tertangani karena udah pecah di dalam. Ya itu penting ya Bu ya, kalau ibu sering sakit mah, kalau batuk sakit hati-hati usus buntu ya, karena usus buntu memang harus dibuang. Kalau kita sakit usus buntu nggak bisa dibiarkan. Kalau udah pecah innalillahi, harus dipotong, buang. Begitu kata dokter, karena anak saya juga ada usus buntu. Nah kemudian setelah suami meninggal nih, setelah kejadian tersebut suami meninggal, beruntungnya saya ada di tengah-tengah keluarga, maksudnya mertua itu yang merangkul. Jadi mereka udah menganggap saya itu seperti anaknya sendiri ya, alhamdulillah ya. Jadi jadi pada saat itu juga belum 40 hari suami, mertua udah ngomong, kamu anak saya, sekarang kamu anak saya, kamu tinggal sama saya, urusin anak kamu, gak usah pulang lagi ke rumah, kamu anak saya, apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa minta sama saya. Oke, good. Tapi sekarang masih di tempat mertua? Qadarullah, untuk saat ini setelah 4 tahun suami nggak ada, pertengahan tahun kemarin, tahun ini maksudnya pertengahan tahun ini saya memutuskan untuk pulang lagi ke rumah saya. Oke, jadi balik kepada orang tuanya. Meskipun keluarga suaminya sangat baik ya, menerima, tapi Sani memutuskan setelah 4 tahun hijrah lagi balik ke keluarganya yang beragama Hindu ya. Namun Mama baik ya tetap. Alhamdulillah pada saat itu, pada saat saya balik itu saya bilang dulu, terutama sih izin dulu ya sama mertua. Kemudian setelah itu ya mertua menyerahkan, coba kamu dulu ke orang tua. Terus saya ngomong sama orang tua, saya mau pulang. Ya namanya orang tua, ya silakan, kamu boleh pulang, gak usah kemana-mana, kamu pulang ke rumah aja. Mama sama bapak terima kamu.
Ya. tapi dengan catatan kamu tetap dengan agamamu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum ibu bapaknya dari Luh ya, Ya, Luh Sani. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak yang begitu besar hati dan begitu toleran seperti Sani bilang ya, kepada masyarakat ya, mungkin yang mempunyai keluarga yang beda agama. Begitu juga keluarga saya juga sama ya, ada yang Kristen, ada yang Konghucu, kemudian saya Muslim dan suami saya sudah Muslim. Itu memang di dunia ini kalau masalah agama ya, itu bukan hak lagi orang lain, bukan pemaksaan, tapi hak azazi manusia, hak prerogatif kita dengan Sang Khalik ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya rasa untuk Sani saat ini baik-baik saja ya. Alhamdulillah, walaupun saya pulang dengan keluarga besar saya pun baik-baik aja, dengan keluarga suami pun saya baik-baik aja, karena setiap harinya juga masih ngurusin anak. Tiap harinya bukan yang sebulan sekali ketemu, Iya, tiap betul. hari. Alhamdulillah. Terus satu nih, kan suami udah 4 tahun nih, jendes, cantik, muda. Para pemirsa, mohon maaf lahir batin nih, kan Oma orangnya begitu. Nih kemarin tuh, maaf ya, siapa namanya? Alan, bentar lagi mau nikah ya. Padahal kemarin di Natrabu baru ngomong, ini Duren nih. Ya yo, siapa yang Allah kalau bukakan wasilahnya, ternyata insya Allah sebentar lagi mau lamaran. Nah, Oma tuh begitu loh. Alhamdulillah. Berapa kali tanya tuh ke Arohmah. Yang janda saya ngomongin, insya Allah tahun depan. Ya tahun depan nih menikah. 8 bulan dan nikah, Oma aku nikah, alhamdulillah. Mudah-mudahan doa Oma jadi apa, mulut Oma cerita, maaf ya, apa yang saya ucapkan itu bukan untuk ngenyek atau enggak, itu suatu harapan kita loh, I'm sorry gitu. Masih muda, mau ngapain? Jangan bilang, tadi nih, ada Oma saya nggak mau nikah lagi gitu. Kenapa? Pengen sama suami yang lama loh. Kalau kalian nikah, yang kedua, nanti kalau misalkan dua-duanya soleh baik, nanti kalau pulang, pengen ketemu di akhirat, nanti disuruh pilih yang mana. Oh gitu Oma ya, gitu saya cari nikah lagi. Itu dong, tadi demi Allah itu seru kan. Ini modalnya apalagi yang muda, itu udah tuir juga, sama mau tuir. Mungkin itu udah tua udah. Tapi kan kalau memang jodoh mau tua mau muda, walau-walau bisa lah. Kembali lagi positif, Allah yang memberikan jodoh kita tidak tahu loh. Sani kepengen menikah? Kalau punya jodoh? Insya Allah kalau ada jodohnya. Kalau sekarang sudah berpikirnya ya mungkin udah butuh. Udah butuh. Kemarin-kemarin nggak butuh ya? Kemarin-kemarin ngerasa karena baru ditinggal itu ngerasa untuk kerja memang Sani kan dari sebelum, maksudnya dari sebelum meninggal pun Sani udah kerja, jadi ngerasa saya kerja juga bisa sendiri, terus anak juga udah 2, terus keluarga juga dari saya sayang ke saya, maksudnya mertua pun juga sayang ke saya, jadi apalagi dong yang saya cari awalnya gitu sih. Ya suami yang dicari ya. Namanya masih muda ya. Berapa Sani umurnya? Alhamdulillah mau 28. Masih 28. Ya, maaf pemirsa, ya BMD silahkan kontak Oma. Kalau buka YouTube, subscribe, subscribe, ada like, ada ini. Maaf, bukan biro jodoh loh ya BMD, tapi kalau bisa jangan, kita bukan biro jodoh. Tetapi kalau wasilah, sekarang saya tanya, itu wasilah dari Allah. Ya enggak? Mau dari luar negeri kek? Ya, mau duda keren kek? Ya nggak? Yang penting maaf, para bapak-bapak yang status suami nggak diterima mau mah. Udah mah. Nanti kalau ada yang nanyain kamu gimana mau? Yang penting statusnya bukan suami orang sih Om. Para pemirsa yang suami-suami mundur dulu. Jadi jangan suami orang, penting. Baiklah kalau begitu Sani, sekarang kita kembalikan. Sani kan sekarang udah bergabung dengan Yayasan Bali Mualaf Development ya, di Koril. Apa sih yang kamu rasakan setelah bergabung dengan ketemu teman banyak? Gitu? Kalau pertama kali gabung itu, yang Sani rasain, Sani ketemu nih sama teman-teman yang sama, yang imannya, keyakinannya sebelum Sani, maksudnya nggak minder. Di sana harus belajar, udah di sana tuh belajar bareng, pokoknya belajar sama yang keyakinannya sebelumnya sama, pokoknya nggak minder. Seneng, tiap minggu ada kegiatan, kayak itu sih Om. Terus bagaimana nih? Udah tadi kan sampai situ? Udah. Nah sekarang untuk Sani kan tadi udah seneng ya, bukan hanya ketemu teman yang sebali, yang satu akidah ya. Nah masalahnya kan kalau cuma ketemu doang, tadi katanya belajar ngaji bareng, oke. Kalau di BMD itu apa sih yang kamu rasakan? Ada nggak keunikan atau memang maaf, kami ini majelis taklim juga gitu loh, tapi
karena mungkin pendirinya Oma ya yang beda, mungkin yang agak error sedikit ya. Saya nggak suka dengan sesuatu yang monoton, betul? Kita butuh eksplor. Ini zaman era toh. Dulu kita makan pakai apa, sekarang nah kita harus ikuti zaman. Ya, disesuai dengan zamannya. Tapi kita tidak keluar dari Quran dan hadis, tidak keluar dari akidah yang kita punya. Betul? Kalau menurut Sani gimana? Gini dong, aku mau protes nih ya BMD, gitu. Boleh jelekin aja ya BMD ya, nggak apa-apa. Paling gua hantem lo di belakang. Ayo, gimana? Nggak ada sih Oma, kalau sejauh ini ngeliat ya BMD makin kesini apalagi ya. Karena Sani kan udah bergabung dari sebelum-sebelum. Iya. Makin kesini makin bagus sih menurut Sani dengan Masya adanya akun sosial medianya mulai ke up lagi nih YouTube-nya, terus di Instagram, di Facebook-nya kayak gitu lebih mengenal. Jadi kayak di sini tuh jadi lebih mengenalkan sama banyak orang juga sih Halayak ya, pada umat ya. Jadi kita berterima kasih sama sosmed ya BMD dong. Bilang terima kasih. ya kita harus berterima kasih dengan beliau ya. Itu tapi beliau punya 2 jabatan deh, ketua yayasan dan dia juga sebagai sosmed. Jadi lebih cenderung ke sosmed di belakang layar. Tapi Masya Allah ya. Iya. Jadi pada prinsipnya penilaian kamu positif tentang yayasan. Positif Oma. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Ada ini nggak ada kritikan atau ada masukan? Oma gini dong, boleh saja. Kenapa nggak? Why not? Kritikannya sejauh ini nggak ada sih Oma menurut saya. Jangan bohong, udah ngomong di belakang lagi nih. Maaf, biasanya begitu nih, belakang aja ya, di depan. Ayo jangan boleh begitu, Mama. Enggak Oma. Nggak. Sejauh ini sih ya kalau untuk kunjungannya kita juga ngerti ya Oma. Oma kan sibuk, nggak bisa benar-benar rata untuk mengunjungi semua sih. Ya amin. Kebanyakan alisan kali dikunjungi ya. Asif aja kemarin, Oma kapan kita mau kesini? Wah, banyak bersyukur lu. Ya. Soalnya beneran nih. Baiklah kalau begitu, karena Ibu Sani sudah mengungkapkan bagaimana hijrahnya beliau itu tidak ada permasalahan dan baik-baik saja. Cuman kesedihannya adalah setelah punya suami dan punya anak 2 ternyata Allah berkehendak lain. Ya suaminya sudah diambil lebih dulu dan selagi muda. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang mungkin suatu saat kita pun ada waktunya, kita sama-sama berdoa saja bahwa Allah itu mudah-mudahan kita semua dipulangkan ya, dilahirkan secara suci maka dipulangkan juga kembali suci. Ya Allah biha bihusnil Fatimah. Amin. Baiklah kalau begitu Sani, terima kasih banyak kesediaannya. Ya. Jadi karena ini kopdar ya para pemirsa, kita nih ada beberapa narasumber. Jadi kita ingin ngobrol-ngobrol santai ya sebetulnya. Baik, terima kasih Sani. Ya, kita akan beralih ke pasien berikutnya. Baiklah pemirsa YBMD yang budiman, hari ini kita kopdar nih, kebetulan pasien Oma yang kedua. Alhamdulillah, dengan Ibu siapa? Bu Niwayan Petiasih. Niwayan Petiasih. Nah, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niwayan Petiasih dari Konwil Al-Ihsan Sanur. Oke, baiklah, ini dari Konwil Al-Ihsan Sanur yang kedua, ya, pasien yang kedua, malam yang kedua. Nah, dipanggilnya apa nih, Wayan? Wayan. Nah, Wayan, boleh Oma tahu ya? Saya rasa pemirsa juga ingin tahu ya, bagaimana sih proses hijrahnya Wayan itu ke agama Allah? Saya belajar dari ikut Islam dari tahun 2002. 2002, oke. 2002 waktu umur 24. 24 kok muda ya? Karena faktor pernikahan? Iya. Oke. Suami usia berapa waktu itu? Suami waktu itu 27 kayak. Usia 27. Oke, Iya. ketemu di mana tuh? Di warung. Di warung? Iya. Warung apa? Warung makan. Makan apa? Kasih campur. Nasi campur apa? Maaf pemirsa, grogi deh. Oke, baik. Jadi makan nasi campur. Iya, warung. Yang punya siapa? Ikut orang. Oh, Kerja. Terus si suami juga kerja? Jualan bakso. Oh, jadi satu di warung, satu bakso. Jualan bakso keliling deh. Keliling. Nah, baksonya bakso sapi atau bakso ayam? Bakso ada ayam ada sapi. Yang bukan bakso bayam. Baiklah, kemudian ceritanya nih jatuh cinta lah ya. Itu ya kenal dulu dari temen gitu. Oh, Dia gitu. punya temen, saya punya teman temenan sama dia. Gitu. Oh, biasa perantara juga ya. Nah, ya sekarang juga Oma perantara, bukan macomblang, bukan. Itu perantara wasilah. Kalau jodoh kan nggak kemana. Ya. Kemudian kan menikah toh. Ya. Dari pihak keluarga Wayan itu bagaimana? Dari Ya. keluarga tidak ada yang setuju karena karena saya kan anak cewek satu Oh, dari begitu. 2 bersaudara, makanya kan
dipinginin masuk ke agama lain, pengennya satu keyakinan aja. Waktu gitu. itu Wayan dari daerah mana sih? Dari asal dari daerah mana? Bapak dari Karangasem. Oh, Karangasem, oke. Kalau ibu dari sini, dari Sanu? dari Semawang. Oh, Semawang, baik-baik. Oke. Kemudian terus nggak setuju, itu gimana terus? Akhirnya apakah setelah tidak setuju itu apa kamu lari dari kenyataan atau bagaimana? Coba, Sre. Nikah, kawin lari. Emang kalau kami lari itu bisa gimana ya caranya kami lari? Lari gitu? Dibawa lagi sama suami bawa ke Banyuwangi. Dan ya sampai orang tua marah, sampai Waduh. sampai kena pastu katanya saya, sampai dikutuk gitu loh. Oh, Karena ya apa namanya kalau bahasa Bali? pastu. Pastu. Pastu itu saking marahnya ya. Saking marahnya ibu. Oke. Untung ada adik laki-laki yang ngedemin ibu biar jangan sampai kata-katanya, doanya tuh keluar. Betul. Kita sebagai seorang ibu khususnya di Islam sih ya. Ya, karena ridhonya Allah itu ya benar-benar bagaimana kita memohon. Jadi ridhonya ibu itu bisa jadi ridhonya Allah. Seorang ibu nih khususnya. Jadi hati-hati kalau marah sama anak, jangan terlalu bicaranya asal ya. Kalau marah yang bagus. Memang ini anak saya nih gak bisa diatur. Mudah-mudahan kamu jadi presiden. Nah, presiden yang jujur gitu. Ya. Jangan ngomong dasar anak setan namanya apa. Nah, jadi jangan. Jadi kalau marah sama anak boleh, tetapi saat kita kesel sama kayak ya Sudais ya. Syekh begitu tuh bapaknya ibunya tuh kesel marah sekali sama Syekh Sudais ya. Syekh Sudais itu adalah salah satu imam masjid ya, masjid apa? Masjid Haram di Mekah. Salah satunya itu sebetulnya karena ibunya kesel, anak bandel gitu. Beliau tuh marahnya gitu. Udah kamu udah capek nggak mau nurut sama mama, biar kamu jadi apa dia bilang jadi imam besar masjid Haram gitu. Beneran sekarang. Jadi sumpahan ibunya itu terjadi. Makanya sumpah orang perempuan tuh hati-hati ya. Jangan menyumpahi hal-hal yang enggak. Ini kalau lagi marah kontrol. Boleh sumpahin jadi presiden lu, jadi pejabat tinggi gitu. Tapi nggak koruptor gitu kan. Nah, oke. Jadi terus gimana tuh? Ibunya karena begitu, terus ceritanya ada yang bela, Ada yang ngademin biar jangan sampai kata-kata kasarnya ibu keluar gitu. Oke. Saya makanya nggak sampai kena gini saya. Diredem lah amarahnya. Oke. Tapi sampai kapan tuh orang tua tadinya tidak menyetujui, akhirnya lama-lama menyetujui juga? Semenjak saya punya anak. Biasanya orang tua nenek itu punya ya dadong itu luluh ya, karena ngeliat baby ya lucu. Terus luluh ya Pamah ya? Waktu itu ya karena waktu itu masih lama juga bersetegang sama ibu, nggak sampai saya nggak berani pulang. Bapak ibu tiap ketemu marah-marah kan, saya kan waktu itu masih kerja di warung itu. Tiap lewat sana saya dimarahin, di sana dicaci maki sama ibu di warung itu. Saya ya gimana nggak berani ngelawan kan karena saya salah. Betul. Itu dengan berjalannya waktu sampai saya hamil anak pertama itu baru ibu mulai reda, dirujuk sama adik gitu biar mau memaafkan saya gitu. Akhirnya waktu itu masih waktu umur kandungan 7 bulan saya disuruh pulang. Akhirnya saya minta maaf sama ibu, sama bapak gitu atas kelakuan saya yang jalan nikahnya saya salah gitu. Alhamdulillah beliau memaafkan sampai sekarang ya alhamdulillah merestui sudah. Merestui ya. Sekarang punya anak berapa? 3. Ya. Para pemirsa, ini suatu hal yang lumrah. Begitupun dengan kita, kalau mungkin keluarga kita, anak kita akan hijrah ke bukan hijrah ya, murtad dan sebagainya, pasti kita pun tidak menerima itu. Namun kembali lagi bahwa agama itu ya tidak bisa dipaksakan, itu harus benar-benar urusan kita sama yang pencipta. Dan yang terpenting bagi Oma, di mana mualaf-mualaf Oma sebenarnya selalu saya nasihatkan, jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Meskipun orang tua kita tidak satu akidah, ya, tetapi kalian datang ke bumi ini dari mana? Jangan pernah melawan, jangan pernah apalagi membenci. Ya, bukan menurut masuk lagi agama ya, tidak. Maksudnya, ayo makan Mbak. Dalam artian, tolong kita tidak boleh. Dalam Islam, orang tua kita seperti apa, bagaimanapun tetap posisinya dia adalah orang tua kita.
menghargai, menghormati, ya, menyayangi dan memaafkan. Tugas kita. Jangan pernah, meskipun tidak satu akidah. Ingat, kalau misalkan orang tua kita mengundang acara entah apa ya, ada kegiatan-kegiatan, silakan datang. Yang paling penting kita tidak lagi ikut ke dalam kegiatan, proses upacara, karena kita sudah bukan akidahnya, dan saya rasa mereka dan tidak memakan yang tidak diizinkan oleh agama kita, hal yang haram. Yang penting itu kan. Nah kalau misalkan galungan datang tetap. Datang ke rumah. Alhamdulillah semua pada datang ya kalau galung. Tolong ya, Oma nggak suka deh. Ya kami ya BMD tidak pernah begitu, malah saya bilang please sayangi mereka. Kalau misalkan ada orang tua yang sakit, masih ada keluarga nih dari yang masih bukan muslim, bukan agama Islam gitu, ya tetap kalau bisa kita front line, kita paling depan. Kita yang paling aktif nolong keluarga kita, sayangi orang tua kita, ya harus, karena seorang muslim kalau kita ngurus orang tua, bukan urusan kamu orang tua beragama lain, bukan urusan kamu orang tua kita baik atau tidak, bukan urusan kita sebagai anak, tetapi urusan kita kepada orang tua itu cuma satu, ya harus hormat. Hormat, artinya hormat kita tidak menyakiti hatinya. Ya, bukan berarti hormat, Oma kalau hormat boleh suruh makan ini, bukan. Tapi hormat dalam konteksnya yang berbeda. Akidah tetap harus ditegakkan. Itu penting sekali ya. Mohon maaf lahir batin, memang pentingnya ini, karena kan ada mungkin ya saya nggak tahu ya hal-hal yang, wah kamu tuh udah bukan ini, lu nggak boleh begini, aduh please deh. Ya, yang penting kita udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang tua kita tidak bisa memilih ibu bapak kita. Allah yang sudah dari mana kita lahir itu udah Allah yang menentukan ya. Ternyata ya kita kembali lagi kepada Allah. Semua hidayah kan milik Allah. Ya. Benar. Terus sekarang ibu bapak sehat? Kalau bapak sudah almarhum, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. masih sekarang masih ibu. Ibu masih. Ibu usia berapa sekarang? Kurang tahu sekarang usianya berapa, udah tua tapi masih kenceng, masih sering nyari Apanya yang kenceng? jalannya. Oh, kenceng itu bahasa Bali itu apa sih? Masih kenceng jalan, Oh, sehat. sehat. Kuat jalan dari nyari rongsoan masih kuat. Oh gitu. Oh, masya Allah ya. Ya. Memang wanita-wanita Bali itu tangguh ya. Dari dulu saya lihat memang hebat sekali. Saya tangguh. Nggak mau diem soalnya. Gitu ya. Nah, suruh diam istirahat di rumah. Nggak mau, tetap masih nyari rongsoan. Doakan saja ibunya ya. Kalau sakit tolong dibantu Ya, ya. alhamdulillah. Itu penting ya. Utamakan ibu ya. Sayangi ibumu masih hidup ya. Iya. Selagi masih hidup. Kemudian selama berumah tangga atau selama hijrah itu ada nggak kendala-kendala lain di masalah pembelajaran agama dan sebagainya? Waktu saya masuk Islam ini, saya belajar sholat sendiri dari tuntunan sholat. Oh. Saya belum bisa ngaji sampai lama, saya nggak bisa ngaji karena sampai anak pernah nanyain, Bu ini kan anak saya ngaji, saya ditanya ini apa bacaan, ya Allah saya nangis Bu, nangis Oma, gimana ngajarin anak karena saya kan nggak tahu abatannya, nggak tahu sama dari nol, memang nggak tahu. Gitu kan, ya Allah, hendaknya saya tahu huruf gitu, ngerti huruf ini abata mana. Suami nggak ngajarin? Orang tua nggak ngajarin? Mertua? Mertua enggak. Sekarang saya tanya, belajarnya sama siapa? Belajar Sekarang udah bisa baca apa, Quran apa masih Quran. Udah Quran? Itu belajar di mana? IMD. Ya BMD. Masya Allah. Terima kasih. Dari nol. Bilang dong sama Yebi. Terima kasih kepada Yayasan Bali Mualaf Development. Kenapa berterima kasih? Karena Alhamdulillah saya bisa ngaji. alhamdulillah. Jadi belajar dari nol ya. Belajar dari Iqra 1 ya. Ya. Sampai Quran sekarang. Siap 2027 menjadi Qori ya. Iya, kami itu di 2027 maka akan ada MTQ. Nah, ini Asifa nih kemarin udah bagus. Juara berapa? 2 ya? Nah, harus juara 1. Ah, ini Nana juga nih Rohmah ya. Sorry Alisan. Ya, harus belajar ya. Mau berangkat umroh nggak? Insya Allah kalau dipanggil Allah. Kok Pak kalau dipanggil? Insya Allah ya Ma. Nah, jangan pakai kalau. Allah tuh nggak pakai kalau, kok pasti kalau Allah. Kalau kita kalau Allah pasti. Ya, Insya Allah Mas, saya ingin berangkat umroh. Semoga saya bisa menang MTQ yang kedua YBMB di tahun 2027. Itu positif. Ya, karena hadiahnya berangkat Nah, ini siapa yang udah bisa? Udah semua Quran ya. Wah, ini Asifah jago-jago udah. Asifah udah kawakan ini Asifah nih. Ya.
Ya, tapi semua Quran udah ya, Asifah ya. Tuh, ini jago-jago memang. Ya bukan begitu, ini udah 15 tahun yang lalu. Jadi Ini baru baru masuk Iya. Quran sama Sri Kati. alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah nih. Terima kasih kepada pembina Korwil ya, Bapak Haji Rahman dengan Ibu Maisaroh, dengan para ustadz-ustadzah yang sudah membimbing mualaf-mualafah yang luar biasa loh. 3 tahun itu sudah mencetuskan, memang hebat sekali itu mereka kegiatannya tuh ya sangat semangat dan terorganisir dengan baik. Makanya kan jadi korwil favorit kan kemarin. Tapi bukan hanya belajar ngajinya saja, ya sodakohnya kuat, kegiatan yang lain. Ya Sifah juga gitu ya. Ya Sifah udah jago ngajinya, kegiatan-kegiatan sosial yang lain harus di grupnya sepi bener nih. Ayo kasih tahu ya. Ada Jumat Berkah dan sebagainya. Ini suatu contoh bahwa kita bukan hanya belajar agama saja, karena aplikasi dari Quran Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Oma lakukan. Ya, Oma ingin selalu memberi, mengasihi, dan Oma penyayang siapa saja, dan Oma pemaaf orang. Nah, itu penting ya. Jadi bukan hanya pandai, Quran itu harus diamalkan. Jadi bukan hanya dibaca saja, meskipun satu huruf adalah sudah punya 10 kebaikan, tapi alangkah baiknya yang satu huruf kita amalkan bisa berlipat ganda kebaikannya. Itu yang terpenting. Ya, meskipun satu ayat amalkan. Betul? Oke. Ya. Nah, terus kemudian sekarang suami senang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus ada kendala nggak sama suami? Selama ini suami baik-baik saja kah? Sayang, cinta, mesra? ada juga konflik rumah tangga biasa. Ada ya. Tapi tidak sulit kan? Tidak ada masalah banget. Harus diceritakan dong, Mbak. Itu. Kenapa suami? Ya, menurut suami di rumah juga kerja, jadi kuli bangunan. Ya, dalam rumah tangga saya sih juga memang ada masalah. Tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu saya bisa hadapin dengan semangat dari anak-anak. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya, maaf ya Ibu, ada satu, kita selalu berdoa, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawardah, warohmah. Betul? Sekarang mau tanya, sakinah artinya apa sih? Sakinah itu artinya apa? Tenang, tentram, adem, ayem. Sakinah. Yang kedua, mawadah. Artinya mawadah artinya apa sih? Menerima. Menerima apa, Oma? Menerima segala kekurangan. Kalau warohmah, asal dari rohmah, rohman, kasih sayang. Ketiga kata ini dirangkul jadi sakinah, mawadah, warohmah. Sebetulnya kalau Oma selalu mendahulukan apa? Mawadah. Mewadahi hati kita yang pemaaf, menerima kekurangan semua. Dengan kita menerima ini, maka timbullah kasih sayang, rohmah. Dengan kasih sayang, kita menerima segala kekurangan, ya, bersyukur segala kelebihan pasangan kita, dan kita bisa rohmah, kasih dan sayang. Akhirnya kita memaafkan. Kalau kita sudah punya kedua kata ini dalam kehidupan rumah tangga kita, makalah muncul disebut dengan sakinah. Tapi susah juga Oma, jadi orang ikhlas Oma. Betul? Semakin kita berbicara ikhlas, semakin Anda tidak ikhlas. Hati-hati dengan baik. Oma belajar tuh buku ikhlas, Oma belajar ikhlas ngeri banget. Makanya Oma nggak pernah ngomong ikhlas, jalanin aja. Karena keikhlasan seseorang itu justru saat kita menyayangi orang, orang itu menyakiti hati kita. Mengerti? Saat orang itu menyakiti hati kita, padahal orang itu orang yang kita sayang. Disitulah kunci ikhlas nggak kita waktu saat menyayanginya. Ya, kembali lagi tuh. Jangan, ya udah saya sayang, udah jangan, udah. Nggak boleh. Ya, tujuan kita akhirat. Ya sayang. Insya Allah lah, kan sekarang udah baik-baik saja ya. Tapi butuh waktu. Betul. Butuh sabaran Oma. Iya betul. Keikhlasan. Tentu. Akan ada Allah. Karena selama ini saya hidup di madu. Ya. Sudah kepikiran. Ya. Ya sudah. Untuk jadi ikhlas selama 9 tahun dari tahun 2006 sampai sekarang. Ya. Istri muda ya sana ya. Ini my dear, seperti tadi Oma bilang,
takdirnya seorang suami atau laki-laki itu memang dihalalkan. Ada sunnahnya juga 4. Ya. Andaikan di antara kita punya suami kita yang bermadu, tentu gak ikhlas lah pastinya. Namun dengan bertahan seperti ini, dengan insya Allah ini calon ahli surga, Allah itu sangat sayang loh sama Wayan. Alhamdulillah, Mak. Ada anak 3 ini, makanya saya jadi lebih semangat, kuat. Tangguh. Karena anak 3 ini lah saya, padahal sebenarnya saya sudah disuruh pulang sama orang tua. Bila dipertanyain sama keluarga, kamu kuat nggak jalan hidup ini? Kamu kuat nggak? Kalau kamu kuat, jalankan. Kalau memang kamu sudah nggak kuat, pulang. Saya digituin sama adik saya. Tapi karena saya melihat anak saya, masa depan anak saya kuat-kuatan Oma. Amin. Saya kuatin Oma, semangatin anak-anak. My dear, sekarang saya tanya, harta yang kita punya, Bu, bisa jadi kita yang meninggalkan harta atau harta meninggalkan kita. Itu harta loh. Suami milik Allah. Anak kita milik Allah. Kita milik siapa? Juga Allah. Bahkan ruh yang ada di tubuh kita aja milik Allah. Saat kita berpikir begitu, ya sudahlah, kembalikan kepada Allah. Ini wanita tangguh para pemirsa, Masya Allah, di madu ya. Bapak-bapak, mohon maaf lahir batin ya. Jangan ikut-ikutan ya. Yang lainnya tolong sayangi, cintai. Ya, istri itu dari yang terbaik loh, diberikan oleh Allah ya. Tetapi kembali lagi ya, insya Allah surga tempatnya. Saat kita masalahnya kan tergantung kita sebagai wanita ya. Kayak Oma nih, gak sekuat ini. Jadi pada prinsipnya, Oma salut sama kamu. Sini Oma peluk. Masya Allah, ini tangguh banget ini. Oh sayang, oh sayang, Oma sayang. Permasalahan oleh Allah. Allah itu tidak jahat loh. Allah itu maha tahu kemampuan ya, sampai di mana hambanya itu bisa menerima atau bisa kuat ya, karena Allah berjanji ya, aku tahu engkau sanggup. Allah memberikan kita ujian sesuai dengan kemampuan hambanya ya. Kalau kamu mampu, kamu hebat. Ini belum tentu emak-emak yang cantik yang juga gini ya kan. Emak mau suaminya madu, amit-amit katanya. Oke sayang. Oke baiklah. Terima kasih banyak ya. Insya Allah, tabarakallah. Para suami-suami ya yang punya istri, mohon maaf lahir batin ya. Sunnah Rasul memang Pak, mohon maaf, tapi tolong kalau bisa adil Pak, seperti Rasul kita kan bukan Rasul ya Pak ya. Bapak-bapak bukan Rasul, tolong ya. Sunnah sih sunnah, banyak sunnah yang lain Pak, anak yatim tuh ya. Tolong, semoga Allah ridho ya sama Wayan ya. Allah ridho dan kamu akan mendapat ganjaran yang lebih dari Allah. Untuk Amin. Bukan hanya dunia, tapi yang terpenting adalah akhiratnya. Sayang, oke, nambah kuat ya. Ya, semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemirsa, ini suatu hal yang sebetulnya hal-hal demikian itu di mana-mana pasti terjadi. Ada aja ya yang namanya itu dah diduakan atau dimadu dan sebagainya. Itu suatu hal yang sebenarnya fenomenal, ini bukan suatu rahasia ya, itu udah hal yang umum. Karena dalam agama kita pun Rasulullah ya juga mempunyai istri yang lebih dari satu gitu. Jadi makanya dihalalkan oleh Allah ya, sunnah ya. Tapi kembali lagi kepada kita nih sebagai wanita, apakah kita mau nerimanya? Nerima, jalankan. Udah resiko kita dalam hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kita tidak mau, putuskan, cerai, kan gampang saja. Tetapi tadi sudahlah, biar Allah saja yang memberi ganjaran. Insya Allah tabarakallah, surga ini, calon ahli surga, amin. Ya sayang, lebih lega ya, senang ya. Baiklah pemirsa YBMD, kita lanjut kepada pasien yang berikutnya ya. Alhamdulillah, kita tidak berlama-lama, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninyaman Srigati Astari dari Karwil Alisan Sanur. Sanur ya. Oke. Jadi ini dari Sanur. Baiklah. Nyoman, kalau dipanggil Nyoman? Nyoman boleh, tapi kalau biasanya saya dipanggil Nur. Oh Nur. Nama muslimnya Nur. Alhamdulillah ya. Oke deh, ini dengan Ibu Nur.
Nah, Ibu Nur ini bersahaja orang ini. Meskipun agak grogi sedikit katanya pemirsa. Ibu Nur, sejak kapan hijrah ke agama Allah? Saya sejak menikah tahun 1994. 90, oh lama sekali ya berarti ya. Nah, sekarang 94 udah berapa tuh? 2004 berarti 20 tahun lebih. Hampir 30-an. 30 tahun ya, Masya Allah. Baiklah, terus masih ingat nggak tuh bagaimana proses hijrahnya 30 tahun yang lalu? Saya ikut Muslim Islam ini karena pernikahan. Pernikahan juga ya, Iya, suami ikut ya? suami. Oke, alhamdulillah. Terus ada kegiatan-kegiatan apa nih selama pernikahan itu? Apakah langsung belajar ngaji atau bagaimana? Enggak, saya menikah, saya belum ngerti apa-apa. Saya belajar sholat itu dari buku, Masya Allah. dari buku tuntunan sholat, saya belajar sholatnya. Jadinya mungkin kalau bacaan saya yang sekarang ini karena Latin ya, Nah. jadi ngikutin Latinnya bukan ngikutin Arabnya ya. Arabnya. Iya. Tapi setelah sekarang, kalau sekarang nih, karena kan sudah bergabung nih sama YBMD. Terus udah sampai mana belajarnya? Alhamdulillah saya udah di Al-Quran. Masya Allah. Tapi sudah Arab ya, bukan yang Latin lagi kan? Udah, Oh. Alhamdulillah Arab. Ya, 3 tahun ya Bu ya. 3 tahun udah berapa tahun gabung? 3 tahun dari semenjak berdirinya YBMD. jadi Alisan. Alisan. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya Yayasan Bali Mualaf Development memang Allah ridho ya, diridhoi Allah, sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan oleh para mualaf. Perlu diketahui para pemirsa bahwa mualaf-mualaf kami itu Yayasan Bali Mualaf Development ini memang mendevelop bagaimana mereka punya akhlak, bagaimana mereka punya ilmu. Jadi mereka tuh sudah 20-30 tahun yang lalu jadi mualaf. Sedangkan YBMD baru 3 tahun. Bukan berarti Oma cari mualaf suruh masuk Islam, masuk Islam tidak. Karena orang kalau datang ke saya ngapain masuk Islam susah dah. Janganlah, itu urusan dirimu. Yang tidak ada niat kami untuk misi kami untuk memasukkan orang ke dalam agama Islam. Ayo mualaf tidak. Kita membina mualaf-mualafah Bali yang sudah puluhan tahun. Faktanya nyata. Karena yang Oma bilang 80% mereka buta Al-Quran. 80% ya. Kecuali Asifah ceritanya beda. Kalau udah pada belajar duluan. Kenyataannya ini, ya beliau ini berdua ini seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, hebat sekali. Ya, bagaimana pengajarannya? Senang ya? Suka? Bagus Karena kita kan belajar Iqra kita beda, Al-Quran kita beda. Jadinya kita tuh bertahap-bertahap. Jadinya kita nggak nyampur kayak gitu. Jadinya nggak membingungkan Bagus. kayak gitu. Ya, sistematika berarti metode Haji Rahman ini bagus sekali ya. Ya meskipun gimana para pengurus lah, baik Pak Haji Rahman sebagai Korwil dengan ketua-ketuanya ya, pengurusnya itu bagus cara metodenya. Jadi benar-benar fokus ya satu. Iya. Jadi ustadznya ada berapa kemarin? Ustazahnya ada 3, 4, 4. 5 sama Bunda Mai. Iya. Kalau ustadznya itu Pak Misbah sama Pak Rahman. Oke, jadi ada 6 pengajar. Ada sekitar 70. Oh, 70 lah. 70. Oh, yang dulu yang udah nggak ada juga yang nggak aktif. Ada ya? yang nggak aktif. Oh ya. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah ya ada developnya. Kemudian ada nggak sih kendala waktu hijrah itu? Ada. Ada. Dari Orang tua. Orang tua. Hmm. Orang tua nggak setuju. Oke. Mungkin karena saya menikahnya di usia yang muda, Oh, berapa tahun? 17. Usia yang muda, Ah, orang tua nggak setuju. oh gitu ya. Tapi akhirnya sudah kapan mulai disetujui atau mulai berbaikan lagi dengan keluarga? Orang tua saya tuh sebenarnya nggak dalam artian kata kamu jangan menikah sama orang Muslim, enggak. Nggak, oh, Mereka welcome. welcome ya, bagus. Mereka welcome dengan Alhamdulillah. siapapun. Cuman itu aja, karena usia muda itu mereka sangat menyayangkan sebenarnya. Kenapa kamu usia muda harus nikah? Saya itu ada rasa kecewa sih sebenarnya sama orang tua. Oh, kok bisa? Kecewa, jadi sengaja gitu, karena kecewa akhirnya nikah gitu. Iya. Oh begitu, kenapa kecewa? Oh, Insya Allah. Tapi itu bukan urusan kita, udah jangan kecewa lagi deh. Sekarang udah nggak kecewa lagi. Alhamdulillah. Ada maaf. Oke lah, kita tidak membahas itu. Tapi pada prinsipnya setelah hijrah, kemudian dalam menjalani agama Allah selama 30 tahun ya, itu gimana? Ada kesulitan nggak? Waktu belajar Al-Quran, maksudnya belajar Iqra ini di YBMD saja kah? Iya. Masya Allah. Itu salut loh. Tadi saya kurang, kadang-kadang kan mualaf sudah belajar di tempat lain kan gitu. Tapi ini dari YBMD sendiri sudah melahirkan ya hamba-hamba Allah yang luar biasa.
Terima kasih banyak ya my dear. Oma yang terima kasih loh. Saya juga terima kasih karena ada YBMD ini saya bisa belajar ngaji, Alhamdulillah sayang. bisa banyak keluarga, Oh, banyak teman. ya. Gitu. Ya doakan saja, kita saling mendoakan ya, doakan Oma, semoga Oma itu diberikan umurnya di umur terakhir ini, maksudnya di akhir hayat Oma ini sangat bermanfaat bagi orang banyak, dan Oma masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk memuliakan mualaf itu dengan berbagai macam ya. Ya paling tidak inilah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah ya sih. Terus bagaimana, punya anak berapa dari suami? 2. Oke. Sebenarnya 3 tapi keguguran. Oh, anakku udah berapa tahun? Udah besar dong? Udah besar. Anak saya yang pertama sudah menikah, sudah punya anak 2 juga. Oh gitu. Udah jadi ini. Udah dadong. Oma juga dadong, makanya panggil Oma. Dadong itu artinya nenek ya. Jadi sekarang sudah ikut gabung di YBMD toh? Ya. Di Al Ihsan, di Korwil Ihsan ini jadi pengurus kah? Jadi pengurus. Masya Allah. Sebagai apa sayang? Suka duka. Suka duka. Jadi suka duka, tolong kita nih Korwil kita ini memang jadi tauladan Korwil yang lain ya. Mohon Korwil lain juga mohon ditauladani. Kalau Oma kemarin dibilang dia Korwil favorit ya 2 kali ya. Ya. Karena memang organisasinya baik banget. Mereka mempunyai seksi-seksi yang baik. Nah, ini salah satunya nih, tolong diceritakan nih. Jadi seksi suka duka ya. Nah, pengurus suka duka. Untuk apa tuh suka dan duka? Ini suka duka kalau dukanya kita kalau ada teman sakit, ada opname kita jenguk. Ada orang tua sakit kita jenguk. Terutama orang tua dari mualaf. Oh ya. Kayak gitu. Anak sakit. Kalau duka sukanya itu kalau ada anak sunatan kita jenguk. Ya. Ya jenguk tuh bukan hanya jenguk aja, tapi kan ada santunan. Santunan. Jadi ini yang karena berarti kan ada finance ya, ada finansial di situ untuk memberikan sodako santunan. Ya. Dan itu bagaimana sistematikanya? Apakah mualafnya tiap bulan kah atau ikhlas atau gimana saat peristiwa yang harus kita kunjungi atau memang bulanan? Tidak, kita setiap minggu pengajian. 3 minggu untuk kas besar. Yang 1 minggu untuk suka duka. Jadi setiap ada kita pengajian itu ada infak keliling. Infak keliling itu kita jadikan kas untuk suka dukanya. Setiap minggu akhir. Yang 1 minggu itu ya? Iya. Oke. Baiklah pemirsa, nah khususnya nih ya anggota YBMD Surul Bali, Masya Allah ini manajemen yang baik. Jadi maaf tadi lagi terus terang, jangan demit ya, karena demit itu rugi ya. Lihat nih bagaimana para mualaf-mualafah itu mempunyai ahli sodako. Subhanallah ya. Jadi sekarang maaf ya, misalkan kematian itu cara pemberiannya apakah jumlahnya apa beda apa gimana? Kita sama ya. Mau yang sakit sudah ditetapkan ya? Sudah ditetapkan. Sekarang pendanaan itu dari infak mualaf. Iya. Tapi kemudian ada support lain dari ada. Baiklah, gini loh, kayak ini ceritanya baik-baik saja. Cuman ada pesan nggak nih untuk para pemirsa atau kepada khususnya teman-teman di seluruh mualaf-mualaf Bali nih yang ikut anggota YBMD, silakan. Atau kesan Oma, aku pengen dong punya ide begini, boleh silakan. Kalau kesannya sih baik semua ya. Oh, Masya Allah. Kalau apa ya? Saya nggak bisa ngomong. Saya ada di sini tuh saya benar-benar sangat-sangat bersyukur sekali tahu YBMD ini. Masya Allah. Dari sini saya itu tahu belajar ngaji, saya itu benar-benar Masya Allah. Bukan hanya ngaji ya, tapi sosial juga. Ya, kalau nggak ada Oma mungkin saya nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak sayang ya. Oma sangat bersyukur loh. Terima kasih banyak mualaf-mualafah yang baik hati ya. Dengan keberadaan kalian di sinilah Oma ini I'm nothing. La haula wala quwata illa billah. Oma itu bukan siapa-siapa. Oma nggak punya apa-apa. Tapi Oma cuma satu. Oma punya cinta, punya kasih sayang untuk kalian. I love you all from my heart. Demi Allah. Dunia akhirat. Kalian adalah anak-anak Oma. Kalau Oma kasar, keras, itu karena Oma ingin mendidik. Bukan Oma jahat atau benci, demi Allah. Baiklah pemirsa yang budiman, Masya Allah. Akhirnya kita sudah berakhir nih di kopdar kita hari ini. Ya kami mohon pamit dan terima kasih sudah menonton kami. Mohon di subscribe and like, comment. Demi Allah, apapun
apapun komen Anda itu menjadi adalah motivasi kami dan menjadi pembenaran daripada kesalahan-kesalahan kami. Karena kesalahan adalah milik kami dan segala kebenaran kebaikan itu hanya milik Allah Ta'ala. Baiklah pemirsa, kami akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap siaga meraih surga.